Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Apriliana, NPM 5019085, program studi PGSD kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pembelajaran PKN SD, yaitu kurikulum PKN di SD. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka secara otomatis pola pikir masyarakat berkembang dalam setiap aspek. Hal ini sangat berpengaruh besar terutama dalam dunia pendidikan yang menuntut adanya inovasi baru dalam pendidikan kewarganegaraan, serta keterkaitan dan aplikasi menjadi pembelajaran yang kreatif, produktif, dan kolaboratif. Perubahan yang terjadi pada kurikulum ini diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan kurikulum PKN merupakan acuan untuk mewujudkan tujuan pembelajaran PKN yang merangsang siswa untuk memiliki kecakapan berpikir yang secara kritis, rasional, dan kreatif. Di samping itu, untuk meningkatkan partisipasi aktif dan rasa tanggung jawab, serta membiasakan bertindak cerdas dalam kegiatan masyarakat dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dan bangsa-bangsa lainnya. Ruang lingkupnya adalah mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan meliputi beberapa aspek, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, keutuhan negara, kesatuan dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keterbukaan dan jaminan keadilan. Selanjutnya, aspek Pancasila, yaitu meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses dasar negara, pengalaman nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pengembangan kurikulum PKN di SD. Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Didasarkan pada prinsip yang sesuai dengan Permendiknas nomor 22 tahun 2006, yaitu berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya. Peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pengembangan kompetensi disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Pengembangan kurikulum perlu memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, lokasi daerah, jenjang dan jenis pendidikan tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender. Kurikulum meliputi substansi, muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan yang berkesinambungan, yang bermakna dan tepat antar substansi. Pengembangan kurikulum didasarkan atas kesadaran bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni berkembang secara dinamis, sehingga semangat dan isi kurikulum akan mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan iptek dan seni. Selanjutnya, standar kompetensi dan kompetensi dasar PKN di sekolah dasar. Dalam rangka mengimplementasikan program pembelajaran yang sudah dituangkan di dalam silabus, guru harus menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP
yang merupakan pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang baik di kelas. Oleh karena itu, apa yang tertuang dalam RPP memuat hal-hal yang langsung terkait dengan aktivitas pembelajaran dalam upaya pencapaian penguasaan suatu kompetensi dasar. Dalam penyusunan RPP, guru harus mencantumkan standar kompetensi yang memayungi kompetensi dasar yang akan disusun dalam RPP-nya. Di dalam RPP, secara rinci harus dimuat tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah dan kegiatan pembelajaran, sumber belajar, serta penilaian. Kesimpulannya yaitu proses dalam pendidikan sekolah melalui perencanaan yang tersusun secara sistematis, guru sebagai pendidik merancang sedemikian rupa kompetensi yang dihasilkan oleh siswa. Setiap praktik pendidikan diarahkan kepada pencapaian tujuan tertentu, apakah berkaitan dengan penguasaan pengetahuan, pengembangan pribadi, kemampuan sosial, ataupun kemampuan bekerja. Itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.